Shalom Shalom. adik-adik. Sebelum ketemu sekolah minggu, kakak ajak adik-adik supaya siapkan hati. Sebelum ketemu sekolah minggu, mari ketemu sama-sama menyanyi lagu Berani Tampil Beda. Adik-adik semua ketong akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan hari ini, yang perikopnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 yang judulnya adalah Ananias dan Safira. Nah, sebelum itu adik-adik terlebih dahulu berdoa meminta tuntunan daripada Tuhan, dan adik-adik silakan berdoa masing-masing. Ya, oke. Kalau sudah, sama-sama kita buka di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, buat adik-adik yang sudah mendapat firman-Nya, silakan untuk pause videonya dan silakan dibaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Setelah itu boleh dilanjutkan videonya untuk mendengarkan apa sih atau pemahaman apa yang ada di dalam firman ini atau cerita ini. Ya, kalau sudah dibaca, nah mari sama-sama kita melihat kembali dari isi cerita ini. Nah, di bawah perikop tentang Ananias dan Safira, tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah dosa perkataan dan perbuatan. Nah, yang lalu-lalu dari minggu-minggu yang lalu itu kita sudah mendengarkan ke kakak guru sekolah minggu sudah mengajarkan beberapa hal tentang dosa, dan hari ini adalah lanjutan tentang materi tentang dosa tadi. Nah, yang kemarin-kemarin itu mungkin adik-adik sudah mengetahui apa-apa saja yang menjadi perbuatan dosa, apa-apa saja yang menjadi akibat bila kita melakukan dosa. Nah, pada hari ini ada begitu banyak dosa yang sudah dilakukan oleh manusia. Ada 3 hal. Yang pertama, dosa pikiran, kemudian yang kedua dosa perkataan, dan yang ketiga itu adalah dosa perbuatan. Nah, di setiap 3 dosa ini ada begitu banyak jenis-jenis atau macam-macam perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Nah, pada saat ini atau pada hari ini kita akan belajar tentang dosa perkataan dan
perbuatan. Nah, sebelum kita lanjut kepada isi cerita tentang Ananias dan Safira, Kak Adi mau ajak kita bincang-bincang dulu tentang apa sih itu dosa perkataan dan dosa perbuatan. Nah, mungkin adik-adik di rumah sudah mengetahui sedikit dari dosa perkataan dan perbuatan. Nah, yang pertama dari dosa perkataan duluan. Dosa perkataan duluan itu adalah dosa atau tindakan yang keluar dari mulut kita, dan itu merupakan hal-hal yang berbau negatif atau tidak baik. Nah, yang keluar dari mulut kita. Misalnya seperti apa kalau KSP? Misalnya seperti apa? Biasanya kalau panggil lawan tuh dengan sebutan makian. Nah, makian. Nah, itu termasuk dosa. Kemudian yang kedua itu kita contohnya menghina kawan atau meledek kawan. Nah, mungkin ini yang menjadi hal-hal dari dosa perkataan. Kemudian yang kedua adalah dosa perbuatan. Nah, dosa perbuatan sendiri itu adalah tindakan-tindakan yang dibuat oleh manusia yang semuanya itu tentang hal-hal yang tidak baik atau negatif. Contohnya seperti mencuri, membunuh dan hal-hal yang lain seperti berbohong atau menipu. Nah, ini yang sering sekali kita semua lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan mungkin adik-adik di rumah bisa berpikir lagi, selain ini apa sih yang termasuk di dalam dosa perbuatan maupun perkataan sendiri yang selain tadi kita sudah sebutkan. Nah, kemudian setelah itu dari hal-hal dosa yang sudah tadi kita sebutkan, kita sering berpikir bahwa hal-hal ini adalah hal yang kita lakukan ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Tapi tanpa kita sadari bahwa hal ini dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri karena apa? Di dalam Alkitab itu diajarkan bahwa hal-hal dosa, jikalau manusia berbuat dosa, artinya dia sudah melawan semua yang diperintahkan oleh Allah, sehingga otomatis kita jikalau kita melakukan dosa, artinya kita sudah melanggar setiap aturan atau perintah yang Allah lakukan atau Allah buat. Nah, dari dosa-dosa atau penjelasan dosa yang tadi, kita kemudian melanjutkan kepada isi dari cerita Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini juga melakukan dosa yang tadi sudah kita bicarakan itu. Nah, sedikit mereview atau sedikit menceritakan kembali cerita dari Ananias dan Safira yang ada di dalam Alkitab yang sudah tadi adik-adik baca itu. Nah, di situ diceritakan bahwa pada suatu hari Ananias dan Safira, mereka adalah satu pasangan suami istri. Ananias adalah seorang suami dan Safira ini adalah seorang istri, dan mereka berdua hidup sebagai suami istri. Kemudian mereka pada suatu hari mereka menjual tanah mereka. Nah, dari hasil penjualan tanah ini mereka mempersembahkan hasilnya kepada Allah. Tetapi di sisi lain mereka melakukan hal yang jahat. Hal yang jahatnya apa? Mereka menyembunyikan sebagian hasil dari penjualan mereka, kemudian sebagiannya lagi baru dipersembahkan kepada Allah. Nah, ini yang menjadi dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Pada saat mereka bertemu Petrus, mereka mulai melakukan dosa. Mereka membohongi Petrus dan mereka mengatakan bahwa inilah hasil dari
semua hasil dari penjualan tanah. Nah, padahal sebagiannya mereka sudah sembunyikan di tempat lain. Nah, kemudian Petrus tidak meyakinkan itu dan Petrus pun bertanya kepada Ananias. Nah, Ananias pun terus membohongi Petrus. Nah, yang adik-adik harus tahu bahwa jikalau kita membohongi seseorang atau kita melakukan dosa terhadap orang lain pun tidak tahu, tetapi yang kita harus ingat bahwa Tuhan selalu tahu apa yang kita lakukan. Nah, pada saat Ananias melakukan kebohongan terhadap Petrus, artinya Ananias pun melakukan kebohongan terhadap Tuhan Allah, dan Ananias berdusta kepada Roh Kudus. Nah, ini kemudian menjadi hukuman bagi si Ananias, sehingga pada saat itu juga Ananias mengalami suatu hal yang tidak terduga-duga. Kemudian dia kalau di Alkitab di situ dijelaskan bahwa putuslah nyawanya. Artinya putuslah nyawanya itu artinya Ananias pun kemudian terjatuh dan mati atau meninggal. Nah, setelah itu mereka pun orang-orang di situ pun mulai mengangkat mayat dari Ananias dan kemudian pergi untuk menguburkan tanpa sepengetahuan dari Safira, istri Ananias. Nah, kemudian Safira pun masuk ke ruangan dan menghadap Petrus. Nah, setelah itu Petrus bertanya kepada Safira berapa jumlah penjualan hasil penjualan dari tanah yang sudah mereka jual. Nah, Safira menjawab apa yang menjadi jawaban dari Ananias. Artinya mereka berdua ini sudah bekerja sama untuk menjawab atau menipu Simon Petrus. Nah, kemudian Safira pun menjawab hal yang sama seperti yang Ananias jawab. Nah, artinya Safira pun mengikuti Ananias untuk berbuat dosa. Nah, pada saat itu Safira pun berdusta kepada Roh Kudus. Kemudian Safira juga menipu Tuhan Allah, dan Safira pun juga langsung berbohong kepada Petrus. Akhirnya nasib yang dialami oleh Safira ini sama seperti yang dialami oleh suaminya Ananias. Dia pun kemudian jatuh dan dia pun mati seperti suaminya Ananias, sehingga mereka berdua pada saat itu mengalami nasib yang sangat tragis, sehingga karena mereka melanggar sebuah aturan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada semua manusia untuk tidak menipu. Nah, jadi dari kisah ini menjadi pelajaran buat kita semua, baik ada Kak Adi dan Kak Esti maupun adik-adik semua, bahwa jangan sampai kita mencoba untuk melakukan dosa, karena akan merugikan diri kita sendiri seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Nah, sekecil apapun, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, semuanya sama di mata Tuhan. Hukumannya pun sama, mau besar mau kecil, hukumannya tetap sama. Jangan kita membanding-bandingkan bahwa dosa kita lebih kecil daripada orang lain dan pasti hukuman kita pun lebih kecil. Nah, tidak. Nah, jadi yang kita harus tahu bahwa setiap kita melakukan dosa, hukuman kita itu sama dan pasti akan merugikan diri kita sendiri. Nah, itu yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Nah, itu pelajaran yang pertama. Kemudian yang pelajaran yang kedua yang kita ambil dari cerita ini, bahwa kita sebagai anak Allah harus mempersembahkan
betul-betul apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Contohnya, ketong di sekolah minggu, kalau ketong bawa persembahan 1.000 sampai di sekolah minggu, sampai di gereja, persembahan 1.000 ini harus kita siapkan untuk menjadi persembahan yang kita kasih ke gereja atau kasih ke Tuhan. Jangan sampai di gereja kita bagi 500-nya untuk gereja, 500-nya kita pakai untuk belanja di kios. Nah, hal-hal seperti ini sama juga yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, sehingga mereka pun mendapat hukuman yang Allah berikan. Nah, sehingga ketong pun dapat mengambil pelajaran dari sini bahwa jangan sampai ketong melakukan hal-hal seperti itu, khususnya dalam memberikan persembahan. Jadi adik-adik, pesan yang kedua ini adalah kita harus belajar sungguh-sungguh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, ketong harus total, jangan ketong setengah-setengah kasih persembahan. Nah, jadi ini ada 2 pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, dan yang kemudian dari pelajaran ini bagaimana ketong sebagai anak-anak Allah, ketong dapat menyenangkan hati Tuhan dengan berbagai hal yang ketong lakukan. Dengan bukti yang ketong lakukan, bagaimana ketong menyenangkan hati Tuhan, itu buktinya apa? Ketong harus menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan dosa, sehingga tidak mengakibatkan kerugian terhadap diri kita sendiri. Nah, mungkin ini dari firman yang kita baca dan kita dengar hari ini dapat memberkati adik-adik semua di rumah, dan adik-adik pun dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Namun sebelum itu, mari adik-adik ketong buka di gedung jemaat nomor 36, dan setelah itu adik-adik boleh berdoa di rumah masing-masing. Berdoa mulai. Shalom.